Perkenalkan, nama saya Ferdi Aleger, NPM 252201068. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang sel, bakteri, dan virus. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu pertama ada virus. Virus itu bukanlah sel, mereka adalah parasit yang obligate intraseluler, artinya mereka hanya bisa hidup atau bereplikasi jika berhasil membajak sel inang. Selanjutnya yaitu ada bakteriophag, yaitu virus penyerang bakteri. Bakteriophag memiliki bentuk yang unik seperti pendar bulan. Contohnya ini, mereka memiliki kapsid, kepala berbentuk icosahedral yang terbuat dari protein untuk melindungi materi genetik di dalamnya. Selanjutnya yaitu DNA, terletak di dalam kepala, merupakan kode genetik yang akan disuntikkan ke bakteri untuk mengambil alih fungsi sel tersebut. Selanjutnya itu seluler ekor. Ini adalah bagian batang yang bersifat kontraktil. Fungsinya seperti jarum suntik yang menyalurkan DNA ke dalam tubuh bakteri. Selanjutnya itu serabut ekor. Kaki-kaki panjang yang berfungsi untuk mengenali dan menempel secara spesifik pada reseptor di permukaan sel bakteri. Selanjutnya itu ada virus influenza. Berbeda dengan bakteriophag, influenza menyerang sel hewan atau manusia dan memiliki bentuk bola. Dia memiliki RNA, yaitu materi genetiknya berupa untaian RNA yang sangat mudah bermutasi, membran envelope atau kita bisa lapisan membran. Lapisan luar yang terdiri dari lipid. Lapisan ini sangat rapuh terhadap sabun atau alkohol, dan protein coat, lapisan protein internal yang membungkus dan melindungi segmen-segmen RNA. Selanjutnya yaitu bakteri. Bakteri adalah sel prokaryotik, artinya mereka memiliki semua perlengkapan yang menjalankan metabolisme, makan, dan berkembang biak secara mandiri. Dan strukturnya adalah kapsul, habis itu dinding sel, membran plasma, pili, dan flagella. Kapsul sendiri adalah lapisan terluar yang micin, fungsinya membantu bakteri menempel pada permukaan dan melindunginya agar tidak mudah dimakan oleh sel imun inang.
Baru dinding sel terletak di bawah kapsul, berfungsi memberikan bentuk tubuh yang kaku dan mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik. Lalu membran plasma, membran tipis yang mengatur lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Pilih rambut-rambut halus yang digunakan untuk menempel pada sel lain atau untuk mentransfer DNA antar bakteri. Selanjutnya flagella, alat gerak seperti ekor cambuk yang berputar untuk mendorong bakteri berenang di lingkungan cair. Nah, tidak hanya itu, ada lagi struktur dalamnya yaitu psikoplasma, nukleot, plasmid, ribosom. Psikoplasma sendiri itu adalah cairan seperti jelly yang mengisi seluruh isi sel, tempat terjadinya reaksi kimia seluler. Nukleoid atau kita bisa kenal DNA, wilayah tempat kromosom bakteri berada. Berbeda dengan manusia, DNA bakteri tidak dibungkus oleh membran inti. Selanjutnya plasmid, yaitu cincin DNA kecil yang terpisah dari DNA utama. Biasanya mengandung kemampuan support seperti gen ketahanan terhadap antibiotik. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah pabrik protein kecil yang tersebar di sitoplasma. Mereka membaca kode genetik untuk membuat protein yang dibutuhkan bakteri. Mungkin hanya dan untuk perbedaan utama mereka ya, untuk virus partikelnya tidak hidup atau membutuhkan inang, sedangkan bakteri tidak. Mereka bisa menciptakan organisme hidup mandiri. Untuk ukuran virus sangat kecil, sedangkan bakteri jauh lebih besar dari virus. Cara bereproduksinya sendiri yaitu membajak sel. Untuk virus membajak sel inang, sedangkan bakteri membelah diri. Materi genetik yang terdapat di virus yaitu DNA atau RNA saja, sedangkan untuk bakteri memiliki keduanya. Dan untuk pengobatan, untuk virus kita membutuhkan vaksin atau antivirus, sedangkan bakteri antibiotik. Mungkin hanya ini yang bisa saya ucapkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching.